Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal bedah sebuah fenomena yang jujur aja sering banget bikin kita garu-garu kepala. Gini, coba bayangin deh sebuah tempat yang luar biasa indah. Sebut saja Geopark Ciletoh. Benar-benar harta karun dunia yang megah banget. Tapi, di balik pemandangan epik ini, ada realitas yang kontras abis. Warga lokalnya, kayak di daerah Cisolok, itu tiap hari masih harus berjuang keras cuma buat menuhin kebutuhan dasar. Kekayaan alamnya melimpah ruah, tapi kok dompet masyarakat sekitarnya sering kosong ya? Gimana ceritanya dua hal yang bumi dan langit ini bisa kejadian di satu tempat yang sama? Nah, pertanyaan ini nih yang langsung nusuk ke inti masalahnya. Indonesia tuh masuk top 5 sumber daya alam global loh. Tapi kenapa kita masih, miskin? Kita ini nggak cuma kaya biasa, kita ada di jajaran elit dunia. Punya geopark berkelas, lautan super luas, aset alam yang masif banget. Tapi pertanyaannya, kenapa sih seorang nelayan di Palabuhan Ratu masih harus ngutang cuma buat beli solar kapalnya? Terus kenapa harga sembako kayak minyak goreng kerasa mencekik banget dan kuota internet aja harus diirit-irit? Sebenarnya apa yang salah sih dari situasi ini? Oke, kita masuk ke bagian pertama, harta karun di sekitar kita. Sebelum kita sibuk nyari tahu di mana letak masalahnya, kita harus petakin dulu nih, wujud asli dari kekayaan yang lagi kita omongin ini kayak apa sih sebenarnya? Kalau kita ngomongin level makro atau nasional, wah, kekayaan kita itu benar-benar mencengangkan. Kita punya tambang emas raksasa di Papua. Terus kita punya nikel di Sulawesi yang sekarang ini lagi diburu habis-habisan sama dunia buat bikin baterai mobil listrik kayak Tesla gitu. Belum lagi batu bara yang melimpah banget di Kalimantan. Dan satu lagi yang nggak boleh lupa, kita ini punya lautan terluas kedua di dunia. Artinya, ikan, mutiara, garam, itu semua ada di genggaman kita. Secara makro, kita ini benar-benar negara dengan kekuatan super buat urusan sumber daya alam. Tapi yang paling bikin penasaran itu pas kita turunin pandangan kita, dari level nasional ke level lokal. Contohnya nih, di Cisolok, ternyata kekayaan itu nggak cuma ada di pulau seberang sana, tapi benar-benar ada di halaman belakang masyarakatnya sendiri. Di sana ada Geopark Ciletuh yang jadi magnet wisata dunia. Ada hamparan kebun aren yang siap diolah jadi gula atau dodol. Hasil laut, jangan ditanya, ikan tongkol sampai lobster itu melimpah. Bahkan ada ombak pantai Cimaja yang diburu sama peselancar internasional. Jadi kesimpulannya udah jelas banget ya, masyarakat lokal ini hidupnya dikelilingi sama harta karun. Nah, kalau harta karunnya ada di mana-mana, terus duitnya pada lari kemana dong? Ini ngebawa kita ke bagian kedua, 3 penyakit ekonomi utama kita. Penyakit-penyakit inilah yang menghalangi kekayaan alam itu berubah jadi kemakmuran nyata buat warga lokal. Penyakit yang pertama ini bener-bener sebuah ironi besar. Coba kalian bayangin, nelayan lokal ngejual ikan tongkol mentah ke pengepul, harganya cuma Rp20.000 per kilo. Terus ikan itu dibawa ke pabrik di kota, dan mirisnya, masyarakat lokal itu beli lagi ikan tersebut dalam bentuk sarden kaleng dengan harga Rp15.000, tapi cuma buat satu kaleng kecil. Secara matematis, ini kerugian finansial yang parah banget. Kita jual bahan mentah murah banget, pas udah jadi produk olahan, kita beli lagi dengan harga yang berkali-kali lipat lebih mahal. Dan pola kerugian yang sama ini keulang lagi di sektor pertanian. Warga ngejual gula aren gelondongan yang masih mentah itu seharga Rp5.000. Terus bahan mentah ini dibeli sama orang dari luar kota, diolah jadi cemilan premium kayak dodol Garut misalnya, dan dijual balik dengan harga Rp25.000. Kelihatan kan polanya? Warga lokal kehilangan nilai tambah yang gede banget, padahal harusnya mereka bisa nikmatin untung itu kalau mereka ngolah sendiri. Jadi poin krusialnya tuh ada di sini. Ada 3 akar masalah yang bikin kekayaan kita nguap gitu aja. Pertama, kebiasaan kita ngejual bahan mentah tanpa ngasih nilai tambah tadi. Kedua, kurangnya teknologi dan keterampilan sumber daya manusia di tingkat lokal. Dan yang ketiga, praktek ngebiarin pihak luar nguras sumber daya kita secara serampangan, sampai ngerusak lingkungan cuma demi untung jangka pendek. Mari kita soroti lebih dalam penyakit yang kedua. Ini realitas yang lumayan pahit sih. Gini, sebuah daerah mungkin aja punya geopark yang kelasnya dunia. Tapi pertanyaannya, siapa yang nikmatin cuan paling gede? Seringnya, hotel-hotel atau restoran besar di situ malah dipunyai sama investor luar dari kota besar. Sementara itu, pemuda lokalnya dapat apa? Ya ujung-ujungnya cuma kebagian jadi tukang parkir. Kok bisa gitu? Simple. Karena ada kesenjangan skill. Kurangnya penguasaan bahasa Inggris dan skill manajemen bikin warga lokal tersingkir dari posisi-posisi strategis. Hasilnya, duit dari turis asing langsung ngalir keluar dari daerah itu, nggak muter di warga lokal.
Terus untuk penyakit yang ketiga, ini mungkin yang paling bahaya buat masa depan kita. Praktek-praktek kayak nangkap ikan pakai bom atau nebang hutan secara ilegal demi duit instan, itu benar-benar contoh perusakan ekosistem yang nyata. Coba dipikir, hutan ditebang, terus pas musim hujan datang, longsor deh. Jalanan putus, pariwisatanya otomatis mati. Sesuai banget sama pepatah, gali lubang tutup lubang. Duitnya habis, bencananya datang. Siklus ini pada akhirnya cuma bakal mewariskan kemiskinan permanen buat generasi anak cucu kita nanti. Tapi eits, jangan pesimis dulu dong. Kita punya cetak biru nih buat ngebalikin keadaan. Kita masuk ke bagian ketiga, rumus kaya A, cetak biru menuju kesuksesan. Ini tuh semacam panduan praktis yang bisa ngeberdayain generasi muda buat ngerebut balik ekonomi lokal mereka. Penasaran kan? Huruf pertama dari rumus ini adalah K, yaitu kelola sendiri. Ini kunci penting buat nyetop kerugian dari penyakit pertama tadi. Daripada jual aren gelondongan mentah dengan harga murah meriah, warga lokal tuh harus mulai ngolah itu sendiri. Ubah aren mentah tadi jadi produk jadi, misalnya gula semut dengan packaging yang estetik, terus jual deh secara online. Dengan langkah pengolahan ini, nilai jualnya bisa meroket tajam dari yang tadinya cuma Rp5.000 jadi Rp25.000. Nah inilah yang namanya menangkap nilai pasar yang sesungguhnya. Lanjut ke huruf kedua, yaitu A. Asah skill. Biar warga lokal nggak cuma jadi penonton di tanahnya sendiri, mereka wajib banget ningkatin kapasitas. Generasi muda tuh harus mulai menguasai bahasa Inggris, belajar digital marketing, atau ngulik cara bikin konten yang menarik. Tujuannya apa? Ya supaya pas ada turis asing datang ke Geopark, warga lokal kita lah yang jadi pemandunya. Warga lokal juga yang ngelola dan jadi pemilik homestay di sana. Huruf ketiga, YY. Yakin jaga alam. Kalau yang ini sifatnya aturan mutlak, nggak bisa ditawar. Sumber daya alam itu bukan barang obral yang bisa dikuras sampai habis, melainkan sebuah warisan jangka panjang. Nangkep ikan tanpa ngerusak terumbu karang, dan ngejaga kelestarian pohon aren itu keharusan. Kenapa? Karena sekali aja ekosistem itu hancur, potensi ekonomi dan pariwisatanya bakal ikut mati selamanya. Kalau udah gitu, kita cuma tinggal nunggu waktu aja sampai bener-bener jatuh miskin. Dan huruf yang terakhir, A. Ajak bareng-bareng. Kalau kita gerak sendiri-sendiri, wah pasti bakal gampang banget dipermainkan sama tengkulak di pasar. Solusi paling ampuhnya ya kolaborasi. Dengan ngebentuk operasi lokal buat nelayan atau petani aren, masyarakat bisa ngejual hasil buminya secara bareng-bareng. Ini otomatis ngasih mereka daya tawar yang jauh lebih kuat. Dan mastiin kalau keuntungan finansialnya itu dibagi secara adil, bukan cuma lari ke kantong segelintir orang aja. Oke, kita udah ngelihat masalahnya dan membedah tuntas solusinya. Sekarang kita sampai di bagian terakhir, pilihan kritis, mentah, atau olahan. Ini adalah momen yang naruh tanggung jawab masa depan itu langsung ke tangan masyarakatnya sendiri. Coba deh kita renungkan sejenak. Kalau kalian dihadapkan pada satu pilihan, ngejual tanah strategis kalian di pinggir pantai seharga 500 juta hari ini buat dapat duit gede secara instan, atau kalian pertahankan tanah itu, kalian asah skill kalian, dan kelola sendiri jadi homestay buat jangka panjang. Ingat loh, uang cepat hari ini seringkali berarti kita kehilangan aset berharga itu buat selamanya. Menjadi kaya dari sumber daya alam itu bukan sekedar takdir otomatis, tapi hasil dari pilihan yang cerdas, kerja keras buat ngasih nilai tambah, dan keberanian buat ngelola itu semua sendiri. Jadi, kalian bakal masuk tim jual mentah atau tim olahan yang ngebangun masa depan nih. Pilihan benar-benar ada di tangan kalian. Terima kasih udah ngikutin bedah materi kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.